Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia berpasang-pasang dan menjadikan pernikahan sebagai jalan yang suci untuk memenuhi fitrah manusia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini pada video kali ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin jarang diangkat dalam banyak hal, yaitu tema besar yang tentunya sering kali kita alami ketika kita menjadi pasangan suami istri, yaitu adab dan sunnah Rasulullah dalam jima atau hubungan suami istri. Pembahasan ini sangatlah penting karena sebagai umat Islam kita tidak hanya mengikuti syariat dalam ibadah seperti syariatnya sholat dan puasa, tetapi di dalam agama Islam juga kita diatur dalam urusan kehidupan sehari-hari, dan di dalamnya adalah kehidupan rumah tangga. Pertama yang akan kita bahas yaitu jima sebagai salah satu ibadah yang mendapatkan pahala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa hubungan suami istri bukan hanya kebutuhan biologis saja, tetapi hubungan suami istri juga ibadah yang bernilai pahala yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hubungan suami istri atau jima kalian adalah sedekah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah seseorang yang memenuhi syahwatnya juga mendapatkan pahala? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, apakah jika dia melakukannya di jalan haram, dia berdosa? Maka jika dia melakukannya di jalan yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Kedua yang akan kita bahas tentang jima yaitu adab dan sunnah sebelum jima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa sunnah yang dapat diikuti oleh pasangan suami istri sebelum melaksanakan hubungan intim ini. Beberapa hal tersebut yaitu, pertama, berdoa. Sebelum berjima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk membaca doa yang memiliki arti Bismillah, Allahumma jannibna asyaiton wajjanib asyaiton ma razaqtana. Artinya adalah, dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah kami dari setan, dari apa yang engkau rezekikan kepada kami. Sahabatku, doa ini bertujuan agar hubungan tersebut diberkahi dan keturunan yang dihasilkan terhindar dari gangguan setan yang terkutuk. Sunnah yang kedua sebelum kita melaksanakan jima yaitu memulai dengan kelembutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan untuk mendahulukan kelembutan dalam segala hal, termasuk dalam hubungan suami istri. Suami diajarkan untuk memperlakukan istrinya dengan penuh cinta dan penuh kasih sayang, serta tidak tergesa-gesa dan memperhatikan kenyamanan pasangan.
Sahabatku, dengan perilaku yang seperti ini, maka hubungan tersebut akan menjadi lebih harmonis, menjadi lebih romantis, sehingga kepuasan dan manfaat atau hikmah dari jima akan selalu datang dalam pasangan hidup kita. Ketiga, yang akan kita bahas lebih lanjut tentang jima adalah adab saat melangsungkan jima. Beberapa adab yang harus kita perhatikan ketika kita hendak melakukan jima adalah: yang pertama, tidak berlebihan. Islam melarang hubungannya dilakukan secara kasar atau tidak menghormati pasangan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman, yang artinya mereka, yaitu istri-istri kalian, adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah, dari ayat ini kita bisa belajar bahwasanya ayat tersebut menggambarkan hubungan yang saling melengkapi, hubungan yang penuh dengan kasih sayang, dan hubungan di antara suami istri yang terus saling menjaga, saling melindungi, saling memberikan kemanfaatan, sehingga di antaranya tercipta suatu relasi, suatu hubungan yang bisa membawakan keberkahan dalam hidup baik di dunia maupun di akhirat. Berikutnya adab saat melaksanakan jima, yaitu tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Rasulullah SAW melarang beberapa hal, seperti saat istri kita sedang haid. Ini dilarang oleh agama, dilarang oleh Islam, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat istri kita sedang dalam keadaan haid, kita dilarang melaksanakan jima. Ini sesuai apa yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Kemudian yang diharamkan yaitu melakukan hubungan melalui jalan yang tidak diperbolehkan atau melalui dubur. Ini juga dilarang, diharamkan oleh agama kita, karena ini mengandung banyak hal atau kemadorotan dalam hidup ini. Sahabat beriman, poin keempat yang akan kita bahas dalam tema ini yaitu adab atau etika setelah kita jima. Beberapa hal yang harus kita perhatikan pasca atau kita setelah melaksanakan hubungan intim bersama istri atau suami kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan diri. Rasulullah SAW mencontohkan bahwa setelah jima, suami dan istri dianjurkan untuk mandi junub atau mandi besar. Mandi ini adalah bagian dari kesucian fisik dan spiritual sebelum melanjutkan ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, zikir, dan sebagainya. Mandi besar ini juga akan memberikan kenikmatan yang lebih, karena kita oleh Allah diberikan kesempatan untuk mensucikan diri dari hadas besar. Adab berikutnya yaitu tetap menjaga kasih sayang. Setelah hubungan selesai, penting bagi pasangan untuk tetap bersikap lembut kepada pasangannya. Tidak memperlakukan pasangan secara kasar, juga tidak menyapakkan, tidak melupakan pasangan kita begitu saja. Rasulullah SAW selalu menjaga komunikasi yang baik dengan istrinya setelah berjima. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan ini adalah bentuk ikatan cinta, ikatan kasih sayang, dan yang paling terpenting, hubungan ini tidak hanya sebatas kebutuhan secara fisik belaka. Kelima yang akan kita bahas pada tema ini yaitu adalah bagaimana cara kita meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan rumah tangga.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam memperlakukan istri dengan penuh kelembutan dan cinta. Dalam sebuah hadis, Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya, bahkan ketika bersama istri-istrinya. Hubungan suami istri yang mengikuti sunnah Rasulullah tidak hanya membawa kebahagiaan di dunia, tetapi juga membawa keberkahan kelak di akhirat. Dan yang paling penting adalah hubungan suami istri akan membawa kepada sebuah ikatan pernikahan, ikatan rumah tangga yang lestari, sehingga keberkahan akan melingkupi rumah tangga pasangan tersebut. Sahabatku yang dirahmati Allah, hubungan suami istri yang dilakukan dengan adab dan sunnah Rasulullah adalah jalan menuju keberkahan dalam rumah tangga. Janganlah kita anggap remeh, karena ini adalah salah satu bentuk ibadah yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun rumah tangga yang harmonis, rumah tangga penuh cinta, dan rumah tangga yang selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qali wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.